Seru mengaku jika diperintah Tuan Nawab untuk menghabisi Mihek. Itulah alasannya datang ke tempat ini dengan membawa pistol. Seru mengaku tidak punya pilihan lain, sebab Tuan Nawab mengancam akan membunuh istrinya yang berada di kampung. Meskipun begitu, Seru mengaku jika ia tidak ingin melakukan pembunuhan ini. Seru menambahkan jika di luar banyak polisi. Jika mereka tidak mendengarkan bunyi tembakan, maka dirinya akan dihabisi. Meskipun begitu, Seru tidak peduli. Ia hanya ingin dimaafkan sebelum dirinya mati. Dia mengaku sebagai pendosa dan tidak ingin menambah dosa lagi. Mendengar itu, Samsir memiliki satu permintaan, agar Seru mau bersaksi di pengadilan untuk melawan Tuan Nawab. Seru tersenyum pahit dan menganggap semua itu sia-sia, sebab apapun yang terjadi, Tuan Nawab tidak akan membiarkannya hidup. Akan tetapi, jika itu bisa membuatnya dimaafkan, ia akan melakukannya. Samsir akhirnya menyuruh Seru untuk pergi lewat pintu belakang dengan membawa kembali pistolnya. Beberapa saat kemudian terdengar orang menggedor pintu. Setelah dibuka, ternyata mereka adalah polisi. Mereka mengatakan jika ada tahanan yang kabur memanjat dinding rumah Samsir. Seketika itu juga mereka meminta izin untuk menggeledah rumah, akan tetapi tidak menemukan siapapun. Sementara itu di sisi lain, Akram terus kepikiran mengenai konflik yang mendera Mihek dan Nida. Dia merasa bersalah sebab kedua putrinya tidak ada yang bahagia. Nida membuat banyak keluhan, di mana ia tidak betah tinggal bersama mertuanya. Ditambah lagi, dia telah menuduh kakaknya berselingkuh dengan Ahsan dan menghancurkan hidupnya. Jelas Akram tidak bisa diam saja melihat semua ini. Dia kemudian meminta izin istrinya untuk menemui Rehan. Akan tetapi istrinya itu menasihati agar Akram tidak pergi dalam keadaan emosional. Dan akan lebih baik jika suaminya itu datang di malam hari. Akram mengatakan jika dirinya tidak bisa menunda-nunda masalah ini. Lagi pula saudaranya itu telah berjanji kepadanya akan memperlakukan Nida seperti putrinya sendiri. Jadi ia perlu mengingatkan saudaranya itu mengenai janji ini. Rehan menyuruh istrinya membuatkan teh untuk Akram. Akan tetapi istrinya itu datang sambil ngomel-ngomel setelah mendengar Akram mengatakan jika Nida telah membuat banyak keluhan. Menurut Andalib, seharusnya ia yang mengeluh. Selama tinggal di sini, Nida hanya menghabiskan waktunya dengan tidur. Dan sekarang ia meminta izin untuk masuk universitas. Padahal menurutnya seharusnya seorang istri mengetahui pekerjaan rumah. Mendengar itu, Akram benar-benar tidak berkutik. Ia kemudian memutuskan untuk berpamitan pulang. Rehan menyuruh istrinya untuk bisa menjaga ucapannya. Akan tetapi istrinya tidak mau. Apa yang ia katakan adalah kenyataan. Inspektur polisi meminta maaf kepada Tuan Nawab karena gagal menjalankan tugas. Di situ dia memohon untuk diberi kesempatan lagi. Tuan Nawab menjawab dengan santai dan menyuruhnya untuk berpikir sendiri. Apa akibatnya jika tidak bisa membuat Seru menjadi jenazah? Mendengar itu, inspektur polisi mengaku mengerti. Tak lama dari itu, Samsir memaksa masuk untuk menemui Tuan Nawab. Samsir memperingatkan ayahnya itu untuk tidak menyakiti Mihek. Jika itu terjadi, maka ia harus bertanggung jawab di hadapannya. Menurutnya, ayahnya itu tahu betul sejauh mana kegilaannya untuk bisa mendapatkan Mihek. Jadi Samsir memperingatkan lagi, jangan coba-coba menyakiti Mihek dengan cara apapun. Sebelum pergi, Samsir bertanya apa yang dicari ayahnya dengan melakukan semua ini. Ia merasa telah melepas segalanya, kekayaan dan nama besar ayahnya. Lagi pula Samsir adalah anaknya dan hanya mencintai Mihek. Apakah itu kesalahan? Tuan Nawab menjawab jika ia tidak suka Mihek yang ia anggap sebagai sampah. Samsir kemudian mengingatkan ayahnya jika ia pasti akan merasakan kehilangan. Tuan Nawab mengatakan jika tidak ada kehilangan dalam kamusnya. Dia bahkan mengaku tidak akan pernah berhenti sebelum menyingkirkan sampah di samping Samsir. Samsir berkata jika ayahnya itu memiliki ego palsu, dan ego palsu itu perlahan-lahan akan membuatnya malu. Mendengar itu, Tuan Nawab justru tersenyum, menganggap nasihat dari putranya itu hanyalah omong kosong. Samsir tidak habis pikir apalagi yang diinginkan ayahnya. Mihek menjawab jika Tuan Nawab hanya tidak bahagia dengan hubungan mereka. Jadi kenapa Samsir tidak meninggalkannya saja? Samsir kemudian menjawab jika dia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dirinya. Mihek mengingatkan Samsir bahwa hidupnya bisa menjadi lebih baik jika dia meninggalkannya. Samsir berkata, jika aku mencintaimu, masihkah kamu berpikir kamu akan meninggalkanku? Samsir menceritakan jika setelah kehilangan segalanya,
dia justru mendapatkan Mihek. Hanya saja dia tidak tahu apakah Mihek merasa memilikinya. Hanya saja apapun itu ia tidak peduli, hanya hati yang bisa merasakannya. Karena hati tidak akan memikirkan untung atau rugi. Mendengar itu Mihek mengatakan jika Samsir telah memenangkan hatinya. Saat sarapan Nida terburu-buru hingga menumpahkan minuman. Melihat itu Andalip jadi punya kesempatan untuk menyalahkannya. Dia menyindir, seperti inikah kelakuan menantu yang membuat banyak keluhan. Mendengar itu Nida bingung apakah ayahnya berbicara sesuatu. Andalip protes kepada Ahsan kenapa dia diam saja ketika ibunya dipermalukan. Ahsan memutuskan pergi, ia tidak tahan dengan drama ini. Nida kemudian menyusul karena ia juga akan pergi ke universitas. Di luar Ahsan disibukkan dengan sepeda motor bututnya. Dia mengaku telah membuat kesalahan dengan menikahi Nida. Menurutnya dia masih anak-anak dan belum mengerti apapun. Jadi menurutnya tidak ada gunanya ia menjelaskan. Ahsan akhirnya memberi Nida uang saku agar ia bisa naik becak. Melihat itu Nida semakin kesal, merasa tidak dihargai. Di sisi lain, Samsir selesai mengantar Mihek ke tempat kerja. Dia memberitahu jika hanya kerja setengah hari, jadi bisa menjemputnya. Tiba-tiba Ahsan muncul ingin berbicara dengan Mihek mengenai masalah Nida. Tapi dengan tegas Mihek menolak. Samsir membela Mihek hingga harus perang mulut dengan Ahsan. Mihek menambahkan jika perkataan Samsir adalah perkataannya juga. Di sini semakin jelas jika Mihek tidak mau berbicara lagi dengan Ahsan. Begitu Mihek masuk ke dalam kantor, kini giliran Samsir yang memperingatkan Ahsan. Jika ini adalah yang terakhir kalinya, jangan berani-berani lagi mendekati Mihek. Karena menurutnya ia masih Samsir yang dulu, yang akan bisa mematahkan kedua kakinya kapanpun ia mau. Dari dalam mobil tampak Farwa dan Sofia sedang menyaksikan pertengkaran ini. Sofia mengatakan kepada kakaknya jika sudah saatnya untuk menggunakan Ahsan. Farwa pun membenarkannya, dia senjata yang paling ampuh. Di tengah perjalanan, Samsir melihat orang berkerumun di tengah jalan. Ia pun segera menyandarkan motornya karena penasaran dan ingin segera melihatnya. Alangkah terkejutnya ia melihat seseorang yang tergeletak di tanah. Setelah melihatnya dengan seksama, ia pun mengenalinya jika dia adalah Seru. Seru telah tewas dan jasadnya dibuang di tengah jalan. Samsir kemudian teringat ucapan ayahnya, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang yang pernah mengkhianatinya hidup. Samsir merasa bersalah sekaligus kecewa, sebab tidak ada lagi yang akan bersaksi di pengadilan. Nah, gimana nasib Samsir dan Mihek selanjutnya ya? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.